Momos Besar Podcast Season 2. Selamat pagi teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Momos Besar Podcast. Nama gue Momo, pemandu kalian buat hari ini. Ini muka gue, dan bersama dengan gue adalah kembali lagi adek gue. Apa kabar, Dek? Gimana kabar lo? Baik, baik, Weh, seneng baik. banget. Gimana kabar lo? Weh, baik dong, gila. Apalagi setelah kemarin. Oke, Hmm. oke. Seperti yang kita semua tahu, akhirnya seneng banget bisa ngomong lagi sama lu, dan kita udah ngomong sebelumnya. Lu tahu sendiri dong kita bakal ngomongin soal apa hari ini. Paling tentang UCL, terus transfer rumor gitu ya, paling Ya, ya. yo, gila, 100%. Oh, gila. Apalagi yang transfer rumor. Ya, maksudnya lu pasti tahu kalau kita bakal ngomong UCL, tapi transfer rumor ya sedikit tentang itu. Oke, so, kabar gembira setelah hari Minggu kemarin, Chelsea juara UCL untuk yang kedua kalinya. Wah, gila, seneng banget gua. Lu nonton nggak pertandingannya? Iya, iya, gue nonton sama Papa. Ya, oke. Dan lu, menurut lu menurut lu Chelsea pantas menang nggak? Menurut gue, iya sih. Harusnya Chelsea bisa dianggap sebagai pemenang yang layak sih. Soalnya City nggak bisa ngebuat peluang terlalu berarti gitu. Walaupun Chelsea mainnya lumayan defensif, cuman cukup efektif ya. Mereka counter-counternya itu selalu bagus dan harusnya sih bisa beberapa gol lagi, mungkin bisa satu atau dua gol lagi kalau menurut gue. Jadi Ya, menurut gue Chelsea menang dengan pantas. ya. Finishing emang jadi salah satu masalah di Chelsea sih, dan gue yakin dengan pembelian striker-striker atau pembelian pemain-pemain baru pasti bisa ngebantu Chelsea mencetak lebih banyak dari 2 gol di musim depan. Tapi kita ngomongin itu lain ntar lagi. So, nah, menurut tuh Chelsea pantas menang. Man of the match menurut tuh siapa? Menurut gue awalnya sih gue mau bilang Havertz ya, soalnya dia mainnya lumayan bagus dan juga mencetak satu-satunya gol gitu kan. Cuman ya gue rasa Kante patut disebut sebagai man of the match sih, soalnya dia benar-benar ngebuat midfieldnya si City ini tuh benar-benar nggak berkutik gitu. Jadi menurut gue sih mungkin ke dia sih man of the match-nya. Ya, semua orang juga setuju sih kalau dia itu yang man of the match, dan saking bagusnya dia main sampai orang kira mestinya Kante dapat Ballon d'Or nih gitu. Menurut lo gimana? Menurut gue ya bisa, tapi musim ini juga banyak yang mainnya bagus kayak Lionel Messi Barcelona, meskipun nggak terlalu bagus squadnya, tapi dia bisa nge-carry sampai peringkat peringkat 3 atau peringkat 4 sih di La Liga. Tiga, tiga sih Peringkat harusnya. 3 ya. Ya, jadi menurut gua N'Golo Kante bisa dapat shout buat Ballon d'Or, tapi buat juara itu lain lagi sih ceritanya. Tapi ya gue dukung dia sih gitu. Iya, gue Ya, setuju. menurut gua kalau misalkan sebagai nomini mungkin bisa. Tapi kalau misalkan menang menurut gua enggak sih. Soalnya masih banyak pemain yang lebih konsisten dan lebih ya banyak prestasinya juga musim ini gitu loh. Iya, Kalau N'Golo Kante kan kalau gua rasa kayaknya 2020 awal musim gitu nggak terlalu kelihatan kan ya. Maksudnya dia iya, masih main beberapa kali cuman nggak sampai yang benar-benar wow gitu loh. Dan di Premier League juga gua rasa dia ya walaupun dia main dia cuman nggak apa ya nggak terlalu apa ya nggak terlalu stand out gitu dibandingkan dia dengan bermain di Champions League gitu loh. Hmm, Jadi gua rasa sebenarnya dia tuh kalau 2021 itu lebih bagus daripada 2020-nya. Cuman kan kalau Ballon d'Or kan keseluruhannya kan iya, satu musim ini kan. iya. Dan menurut gua mungkin N'Golo Kante di awal-awal kurang gitu. Kalau kita misalkan lihat di Bundesliga gitu kan ada Lewandowski gitu kan. Ya, Lewandowski Lewandowski ya, itu memecahin rekornya si Gerd Muller Gerd loh Muller, yang yes, 40 kalau gol nggak ya. salah berapa gol ya? Gue lupa. 40 Pokoknya dia gol. berapa? 40 gol dalam satu musim kalau gua nggak salah. Ya 40 gol dalam satu musim. Dia kayak 41 ya Ya, berarti dia ya. 41. Ya 41 gila bayangin. Padahal di Bundesliga itu tuh cuma ada 18 tim loh. Iya, Bukan 20 tim loh. Jadi kan matchnya pasti lebih dikit. Berarti kan ada 34 match doang dibandingkan dengan misalkan di Premier League 38 19. match gitu kan. Oh ya, Ya, 38 ya, 19. 38 match ya. Nah, jadi itu menurut gue juga boleh dibilang salah satu shot untuk memenang Ballon d'Or. Cuman masalah yang gue bingung adalah di Bundesliga itu player of the season-nya malah Erling Haaland, bukan dia. Ya, karena dia Walaupun breakout sih. Erling Haaland bagus, gue rasa bagus. Tapi kalau misalkan lu compare sama Lewandowski, dia masih jauh Oh ya, banget. jauh, jauh. Menurut Ya, ya. gua, Tapi masalahnya ya. dia yang menang sih. Hmm. Jadi agak kurang layak sih menurut gue dia menang. Mungkin orang udah kebiasa aja gitu Lewandowski ini memang dianggap sebagai
apa ya, salah satu striker kelas dunia, jadi orang mikir ya yang dilakukan itu biasa gitu, padahal enggak gitu. Orang ngerasa malah Haaland itu wow gitu, paling stand out musim ini, padahal menurut gue harusnya Lewandowski. Dan ya itu misalkan di Bundesliga gitu, terus misalkan di Premier League juga. Premier League juga menurut gue ada pemain yang lebih bagus dari Kante. Kayak mungkin dalam segi defensif, Ruben Dias. dalam segi defensif gitu ya Dias gitu loh. Iya, Dan Dias Ruben menurut gue Dias. mungkin lebih bagus gitu loh. Iya. Walaupun dia menang 2 trofi kan, jadinya kan juga lumayan kan istilahnya. Iya. Kante walaupun ya UCL itu piala paling prestisius gitu, cuman menurut gue ya dia juga sangat berkontribusi ke defense City gitu. Iya. Terus juga dari segi attacking ada Bruno Fernandes, ada Kane juga gitu. Iya. Jadi masih Oke. banyak banget saingannya Kante Ya. yang menurut gue bisa menang di atas Kante untuk menang Ballon d'Or. Ya, gue setuju. Apalagi soal Ruben Dias. Ruben Dias itu kita semua tahu kalau di City tuh pertahanan mereka kan rada bolong ya kan. Tapi setelah ada Dan Ruben musim Dias lalu mereka ada bolong. jadi jarang kebobolan dan mereka bisa dapat winning streak, dan pas winning streak itu banyak banget clean sheet-nya. Jadi ya Ruben Dias juga layak sih menurut gue, meskipun dia nggak menang UCL and all that, tapi dia bisa benar-benar dia mengaruh banget gitu loh ke City. Sedangkan N'Golo Kante tergantung taktiknya sih, tapi dia menurut gue harus banget dimainin sebagai CDM. Kalau di luar dari itu dia pasti kesusahan gitu loh. Meskipun dia kayak aspek lainnya lumayan bagus, tapi dia paling bagus sih di CDM gitu. Dan setiap manajer yang memainkan dia nggak sebagai CDM itu nggak bisa get the best out of him gitu. Jadi ya gue setuju sih soal N'Golo Kante dan Ballon d'Or itu. Nah terus ngomongin soal CDM nih, pas pertandingan kemarin pasti lu lihat dong banyak banget yang ngomong kayak wah gila Pep salah lagi, wah Pep overthinking lagi, wah Pep got outschooled by himself gitu ya kan. Dia nggak mainin Fernandinho, dia nggak main Rodri dari awal, padahal mereka berdua at least Fernandinho gitu yang bisa menambal kebolongan City di tengah begitu. Nah menurut lu gimana? Kalau misalnya Fernandinho start, menurut lu City bakal menang nggak? Kalau menurut gue, sebenarnya kita harus lihat dulu di 2 match sebelumnya di mana Chelsea ketemu City sih. Ya. Bahkan Fernandinho dan Rodri dimainin. Soalnya 2 match itu kalah gitu loh, si Ya. City. Ya. Jadi menurut gue mungkin ada alasan kenapa Pep nggak ngemainin si Fernandinho ataupun Rodri di match ini. Mungkin dia ngerasa karena match sebelumnya mereka nggak mainin Fernandinho dan Rodri, mereka jadi attack-nya kurang gitu loh. Mungkin. Gue Ya, nggak tahu ya. juga. Ya. Jadi dia ngerasa mungkin gue harus lebih attacking lagi nih sekarang, makanya gue nggak mainin Fernandinho atau Rodri. Cuman ya itu kalau lo misalkan men-sacrifice satu atribut, yaitu misalkan defense buat attack, ya lo jadinya bolong banget gitu di tengah. Dan ya Pep gue rasa sih dia ngerasa nggak bakal, dia tuh mau coba untuk ngebuat kesalahan yang nggak sama gitu loh. Gue nggak tahu, mungkin gue nggak yakin juga sih gimana line up-nya waktu ketemu di FA Cup, waktu City ketemu Chelsea di FA Cup ataupun di Premier League gitu, gue nggak tahu line up-nya gimana. Cuman gue rasa sih kayaknya dia pasti mainin antara Fernandinho atau Rodri di match-match sebelum ini. Jadi ya kita harus lihat dulu, dan menurut gue mungkin dia cuma pengen coba-coba aja sih, siapa tahu kalau taktik ini tuh berhasil gitu kan. Ya kalau misalkan gue nggak pakai taktik yang berbeda ya pasti ya kalah lagi gitu kan, udah kelihatan gitu outcome-nya sebelumnya gitu. Dia mungkin mikir gitu. Jadi ya gitulah. Ya betul, gue setuju sih, karena meskipun taktiknya gue yakin kelihatan banget dari formasinya pas UCL itu Pep itu pengen nyerang gitu loh, itu sih udah pasti sih gitu ya kan. Dan tapi masalahnya dia lagi-lagi dia nggak taruh Aguero, dia nggak taruh Jesus, bahkan dia taruh Raheem Sterling yang jarang main di samping gitu, dan akhirnya lo tahu sendiri Raheem Sterling dicopet sama Reece James gitu ya kan. Jadi tapi ya sih benar, setelah gue lihat lagi emang Fernandinho dan Rodri tuh main di pertandingan-pertandingan sebelumnya gitu loh. Jadi ya meskipun orang bilang kayak salahnya Pep, tapi di sisi lain menurut gue Chelsea itu kalau mainnya nggak bagus juga pasti kebobolan, karena pemain City itu bagus-bagus semua, bahkan Raheem Sterling itu juga bisa ngebobol loh, itu dia berbahaya loh kalau misalnya dikasih space menurut gue ya. Ya menurut gue juga gitu sih. Jadi orang-orang tuh mungkin agak terlalu reaktif gitu untuk dengan merasa dengan sedikit perubahan yang Pep buat ini, itu Pep itu terlalu overthinking. Kalau menurut gue ini Pep memang udah pikirin baik-baik, cuman mungkin ya Tuchel lebih bagus aja gitu mungkin mikirnya ya. Ini kayak mungkin pertandingan catur ya Tuchel menang lagi gitu aja sih. Dia bukan yang nggak ngerti si Tuchel bisa apa, dia cuman kalah lagi aja.
kalah Iya. taktik lagi aja, bukan gara-gara dia overthinking. Iya, Tuchelnya emang pinter juga sih menurut gua. Nih, lu tadi ngomongin sebenarnya Chelsea bisa ngegolin 2 atau 3 kali gitu ya kan. Dan tentu saja kalau udah soal gol, semua mata akan beralih ke Timo Werner, ya kan. Nah, ya lu tau, gue nonton dan Timo Werner ada literally 2 chance yang kalau dia nggak freeze aja, kalau dia bisa finish aja itu udah pasti ngegolin itu loh ya kan. Tapi kalaupun dia nggak ngegolin, ya, lu sering bilang ke gua kalau dia tuh movementnya bagus banget dan kelihatan banget di golnya si Havertz. Kalau lu lihat dia lari, terus dia narik Ruben Dias biar ada space buat Mount ngasih ke Havertz. Jadi aspek itu menurut gua penting banget sih. Menurut lu gimana? Ya, ya, ya. Aku juga lihat dia bikin eh, bikin si Dias tuh ketarik ke sisi lapangan. Ya. Jadinya tengahnya bolong dan akhirnya Havertz bisa ngebawa bola itu sendiri dan ngeliatin Ederson terus ngegolin. Jadi ya, gue nggak pernah ragu soal movementnya si siapa Warner. Dan gue rasa kalau dia misalkan lebih pede lagi sama finishingnya, ya dia pasti bisa jadi salah satu striker paling berbahaya di Premier League. Hmm. Jadi menurut gue dia tuh harus apa ya? Mungkin ya pelan-pelan deh, mungkin kayak lama-lama ntar juga confidence-nya bakal naik lagi di finishing. Terus ya ntar dia juga bakal jadi salah satu striker terbaik sih. Ya gue setuju sih. Dia mungkin memang turun aja kepedeannya, confidence-nya. Apalagi pas dia balik main Chelsea itu dia kan habis international break dan Jerman baru dikalahin Spanyol 5-0. Gimana itu nggak nurunin kepedean lu gitu loh. Jadi pas dia balik itu dia bener-bener dia mandul banget. Gue sih bilang kayak dia mandul segala macam. Dia nggak bisa ngegolin. Dia flop ya kan. Tapi kayak gue yakin yang 5-0 itu ngaruh banget sih ke mentalnya dia. Apalagi Jerman kan baru itu meskipun lumayan lama ya, tapi Jerman kan nggak lolos dari fase grup Piala Dunia, itu juga ngaruh sih menurut gue. Dan itu long term loh, kan itu Piala Dunia loh, dan Jerman kan dianggap sebagai salah satu tim terbaik kan. Gitu. Ya sih, semoga aja kepedeannya dengan partner striker yang bagus dan dengan formasi yang bagus, semoga dia kepedeannya balik sih tahun depan. Nah, sekarang kita beralih ke bagian defense. Seperti yang lo tahu, Thiago Silva dia cedera di menit I think 30-an, menit 30-an dia cedera dan harus diganti sama Andreas Christensen. Gak ada yang ngomongin soal Christensen. Maksudnya selain di forum Chelsea, tapi gak banyak orang ngomongin soal Christensen karena pas dia masuk itu seakan-akan Thiago Silva gak pernah cabut dari lapangan. Dia mainnya bagus banget menurut gue. Apalagi yang di menit-menit terakhir yang dia tackle si Foden, I think. Foden bukan. Jadi dia kayak make a last ditch tackle dan padahal Foden itu di depan gawang dan akhirnya bolanya keluar gitu ya kan. Menurut gue selalu rate Christensen sejak Tuchel took over. Malah gue curiga kalau Thiago Silva stay di situ malah kemungkinan dari chance kita kebobolan karena gue tuh nggak pernah pede kalau Thiago Silva main di back three. Contohnya di pas lawan West Brom yang 5-2 itu mainnya back three dan Thiago Silva salah satu backnya dan akhirnya dia kena ketumar and you know how it is. You know how that ended. Jadi I always rate Christensen in a back three gitu loh. Ya, memang mungkin awalnya si Tuchel pengen memberikan experience di defense-nya gitu kan Thiago Silva udah banyak banget experience-nya sama AC Milan sama PSG udah banyak banget gitu, umurnya berapa 37 kali ya sekarang ya. 36. Jadi mungkin dia 37, pengen ya. solidity di back-nya walaupun dia misalkan mungkin membuat kesalahan here and there tapi tetap dia tuh yang paling berpengalaman di lapangan di defense itu. Jadi mungkin awalnya tuh cuma itu cuman ya overall kan ya turns out well juga kan yang kebobolan sama sekali dan back three-nya tetap jalan gitu. Jadi gue rasa nggak ada masalah sih di sana. Ya, nggak ada masalah kok. Christensen pas dia zaman Conte sama Sarri dia nggak terlalu bagus gitu, dia suka melakukan kesalahan, dia error prone, tapi sekarang dia udah solid banget di belakang, jadi one for the future juga menurut gue gitu. Semoga bisa bertahan dan bisa long term kayak Gary Cahill dan John Terry dan ya all those legendary. Akademi Chelsea kan ya itu. Ya, dia akademi juga. Kayak Tomori tuh. Ya udah kita bahas Tomori kan ke AC Milan ya. Iya, dia dijual atau di loan sih di sana? Jadi awalnya di loan dengan opsi to buy dan sekarang AC Milan dia mainnya bagus nih. Akhirnya di buy sama mereka. Menurut Lord Romano udah done deal 28,5 juta euro.
Oh, oke. Ya, I mean, ya like I said, itulah kenapa gue agak doubt sama Frank Lampard, karena dia Tomori itu mainnya bagus. Ini literally back yang mainnya bagus, tapi dilepas ke AC Milan gitu loh. Sama kayak Tariq Lamptey. Sekalinya dia mainnya bagus, terus dilepas. I don't get it, dude. Tapi ya, well, what's done is done, you know. Nah, sekarang setelah kita udah juara UCL, obviously seneng banget. 7 menit terlama dalam hidup gua. Itu gila-gilanya. Itu gua tahu City pas gua lihat, wah ini kan De Bruyne jatuh, cedera, harus digeret ya kan. Terus gue mikir, oh ya ini pasti 5 menit nih ya kan. 7 menit deh dikasihnya deh. Gila gua, aduh gue stres banget itu ngeliat Iya, tambahan iya. 7 menit itu. Sama Gue banget mikir emang. gue mikir kayak aduh City itu cuma butuh 5 menit buat membalikkan keadaan gitu loh. Ini malah dikasih 7 menit. Gimana lu gak tegang gila. Aduh. Untung aja menang sih ya. Tapi longest 7 minutes of my life gitu. Hmm, ya. Ya, gue ngerti sih perasaan lu sih. Pokoknya kalau lagi menang ya kerasanya lama, cuman kalau misalnya lagi kalah kerasanya cepet. Oh Pasti ya. gitu sih. Iya iya. Ya menang, kalau menang 4-0 ya kerasanya mah cepet. Tapi kalau menang 1-0 dengan tim yang attack-nya segila itu Ya, itu apalagi rasanya lu kayak dibombardir terus dibombardir defense-nya. terus, gila. Apalagi lo tahu tendangan Mahrez yang terakhir itu, Edward Mendy nggak gerak, itu itu aduh Ya, ya, gue ingat kok aduh itu. ya kan. Ya, 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 dia lebih tepat aja itu dia dia sentuh di titik sentuhannya itu. Wah, iya itu pasti itu udah pasti gol. masuk top corner itu. The- Bahaya banget itu. terus kayak the Untung lah scenes ya. man, gila. Imagine the scenes, aduh. Ya, Tapi up to that point Tuchel itu substitusinya udah bagus sih. Kayak dia obviously berusaha buat bertahan banget. Mount ditarik ganti Kovacic, Varna ditarik ganti Pulisic, ya oke itu nggak terlalu defensif, but you get what I'm saying. Kayak ya. Dan kayak Pulisic hampir ngebuat gol loh. oh Cuman iya ya itu sayangnya itu. juga, aduh itu gue liat angle-nya tuh kayak ini masuk nih, no nggak masuk, aduh. Ya, No, I mean, granted, dia tahu he's gotta score that. Maksudnya kayak, ya dia tahu lah dia mestinya ngegolin itu. Lu bisa lihat dari ekspresi dia. Kayak he takes that seriously karena itu peluang kan jarang-jarang datang kan, dan lagi-lagi itu gara-gara si Havertz. Havertz is good. Ya kan kayak gue bilang ya, ke ya. lu, kayaknya Havertz ditaruh di striker. Beneran ditaruh di striker dan dia ngegolin gitu. Oh my Iya, god. iya. Ya, bagus. Ya. So, prospek Chelsea makin cerah karena siapa sih yang nggak mau tim yang baru aja juara UCL gitu loh. Ya. Seperti Gue misalnya, dengar-dengar juga Haaland mau ke Chelsea ya, kayaknya. nah Haaland itu nggak ada kabar sih. Menurut Lord Fabrizio Romano dia nggak ada kabar sih. Tapi Oh, lu mikir sendiri, looking back, kita bisa dapat Eden Hazard itu gara-gara kita juara UCL, dan lu tahu sendiri betapa pentingnya Eden Hazard di tim Chelsea, ya kan. hmm. Jadi apapun yang kita butuh, Roman Abramovich pasti langsung ngasih blank check ke Tuchel, dan juga banyak banget pemain di luar sana yang mikir, wah Chelsea baru juara nih, let's go gitu. Menurut gue sih kita banyak pilihannya, banyak incerannya, kayak right wing back, pemain sayap, winger, ya kan. Tapi Striker juga. striker itu udah pasti. Tapi menurut gue yang kita butuh cuma striker. Karena bener-bener di belakang kita udah solid, di tengah kita udah bagus, di depan itu yang kita tumpul gitu loh. So we definitely gonna need a striker. Sasarannya menurut gue yang ideal ada Lukaku, Haaland sama Kane. Tapi Lukaku udah, menurut kabar dia nggak bakal cabut dari Inter Milan, jadi itu udah agak susah. Kecuali kita activate release clause-nya, kita nggak tahu berapa, but it's gotta be expensive, you know. Haaland sama Kane. Haaland nggak ada kabar, belum. At least Kane susah sih. Gimana Mungkin Kane? rada-rada susah sih. Ya, apalagi lu sebagai Berasa pemain Spurs. dia nggak bakal ke rival klub, maksudnya London rival klub gitu. Gua rasa ya, mungkin Ya, sebagai sebagai Tottenham boy gitu loh. Dia kan dari ya. akademinya gitu. Gua rasa dia nggak mungkin pindah ke rival klub sih. Cuman kalau misalnya ke City atau ke MU ya, atau pokoknya tim yang di luar London, gue rasa masih mungkin. Jadi Hmm. menurut gue paling mungkin City sih, jujur aja. City, City. Ya. Imagine kalau City yang dapat, pasti fans MU itu bakal sebel banget karena dari dulu mereka kan ngincar Harry Kane kan sebenarnya. Ya. Dia samping Jadon Sancho. Kalau lo misalkan City ya, Ya. lo punya banyak duit, lo mending milih Erling Haaland atau Kane ya, kira-kira? Profil strikernya, gue sih selalu ngelihat dari profil pemainnya ya. Kayak Kane itu
dia bukan cuma ngegolin, dia bisa nge-assist, ya kan? Lu lihat sendiri top assist di PL dan obviously Golden Boot. Jadi lu butuh pemainnya, apalagi Aguero baru cabut. Aguero salah satu finisher terbaik di Premier League, ya kan? Lu bakal butuh striker yang profilnya nggak beda jauh dengan dia. Dan menurut gue Kane adalah salah satunya. Maksudnya, itu maksud gue. Gitu sih. Tapi kan misalkan gue yakin nih kayak mungkin Erling Haaland juga mirip-mirip harganya sama Kane ya. Mungkin kalau Kane 120 150-an, gue rasa Haaland dengan kapasitasnya sekarang dan seberapa mudanya dia, gue rasa juga bakal sekitar segitu. 120 sampai 150. Nah, lalu kalau misalkan disuruh milih gimana? Kalau misalkan lo bisa milih satu. Gue milih Kane karena Kane ya. Gue beli dari Haaland walaupun muda gitu, lo tetap nggak milih dia? Gue lebih ke sisi kompetisinya sih, karena lu jauh memperlemah kompetisi lo, Spurs, ya kan? Terlepas dari Spurs itu challenge for the title atau enggak, tapi at least pas lu lawan dia, I mean, I'm not saying, tapi kayak ini, tapi you get, lu ngerti nggak maksud gue? Misalnya, let's say, lu bakal ketemu Spurs 2 kali dalam semusim, ya kan? Dan obviously setiap kali tanding lu bakal butuh 3 points. Jadi kalau Kane nggak ada, itu di depan itu oke lah, paling kasarnya easy 3 points lah, itu maksud gue gitu. I'm sorry deh, tapi kayak ngerti maksud gue kan. Ya memperlemah lawan lu ya bisa sih. Karena gitu. Tapi Haaland is not bad. I mean, that's not to say that Haaland itu gak bagus. Haaland itu masa depannya itu cerah banget menurut gue. Gitu sih. Dan dia udah kelihatan pede dan nggak terbawa dengan media gitu kelihatannya. Dia unfazed. Dia unfazed ya. Lu tahu gak sih interview dia itu golden banget. Gue nggak banyak nonton, cuman gue tahu kalau dia interviewnya mirip Zlatan sih katanya. Zlatan ya sih? Atau Zlatan tuh nyombongin diri ya, Zlatan. Tapi Haaland itu dia kayak nggak mau jawab, tapi jawabannya tuh benar-benar singkat banget, kayak misalnya ditanya kayak bagaimana perasaan Anda soal pertandingan ini? Saya senang. Kenapa senang? Karena saya ngegolin. Udah gitu aja deh. Haaland tuh basa-basi media. Iya, dia nggak basa-basi sama sekali deh. Dia nggak peduli. And I think it's a good thing gitu. Karena dia masih muda dan sikap kayak gitu bakal ningkatin kepedean dia gitu, ya kan. Nih. Tapi Kane itu menurut gue meskipun dia bagus, tapi gue butuh striker, Chelsea butuh striker yang lebih physical gitu. Jadi I think meskipun Kane bagus, tapi Kane itu kayak third option gitu loh. Gue butuh banget nih orang kayak Lukaku nih gitu loh, yang badannya gede dan bisa hold the ball dan bisa do the dirty work while someone like Timo Werner finishes the chances gitu loh. Ya kalau dia bisa finish the chances, itu maksud gue. Gue nggak ngerti kenapa nggak pakai Giroud aja sih. Giroud masalahnya gue rasa dia nggak bisa ditaruh di two in the front gitu loh. Ya kan, dia kan nggak kebiasa ya dia biasanya jadi target man ya. Dia jadi target man, dia jadi target man. Dia atau masih namanya. Iya, dia menurut gua, sepengamatan gua dia nggak bisa ditaruh di dual partnership di depan. But gue juga sering nanya kenapa nggak pakai Giroud aja, tapi maybe in another aspect kayak dia finishing, dia aerial threat-nya bagus, but dia bagus dari target man, physically dia bagus dan pace dia not too bad, tapi kayak mungkin finishing mungkin dia punya aspek kayak speed gitu loh. Agility kan, speed sama agility beda. Strength-nya tapi juga lumayan kan. Iya, strength-nya bagus gitu. Iya. Tapi dan again yang tadi gue bilang mungkin nggak bisa ditaruh di partnership di depan gitu loh. Karena kita lihat nggak pernah ditaruh di situ kan. Gitu. Oke. Sejarah kembali terulang, Chelsea dengan segala macam, MU kalah 6-1, Chelsea kalah 5-2 atau 5-3 lawan West Brom, dan Thomas Tuchel menggantikan Frank Lampard. Semuanya sangat teratur. Tapi kalau kita mau ngelihat sejarah terulang lagi, ya Thomas Tuchel mungkin akan dipecat di depan kalau misalnya sejarah akan terulang lagi. Menurut lo, apakah ini bisa terjadi? Karena Thomas Tuchel kita tahu dia orangnya sering berantem sama board, sering berantem sama kayak direksinya klub yang dia manage gitu sih. Ya menurut gue mah
Ya, dia pasti dia dipecat atau misalkan mengundurkan diri sebelum kontraknya habis. Itu gue lumayan yakin, gue lumayan certain Ya. soal itu. Dan Gue nggak tahu kapan, summer tapi gue ada feeling pasti kayak gitu. ya, Ya, ya. tapi balik lagi, setiap manajer di Chelsea itu selalu memenangkan sesuatu gitu. Jadi Hmm. walaupun dengan sistem pemecatan gila-gilaan ini yang satu manajer tuh nggak bisa bertahan lama gitu, ya mereka tetap dapat trofi dan mereka mungkin dalam satu dekade ini kayaknya paling banyak menang trofi gitu dalam tim Inggris gitu. Ya, apalagi Ya setelah dua Roman UCL naik. lagi ya. Hmm. Ya ada dua UCL lagi. Tim Inggris yang lain kayaknya cuma satu kan. Paling Liverpool. Terus apa lagi? Liverpool. MU kan? MU. MU juga satu. Ya, Chelsea sekarang udah ada dua loh. Ya, now that Jadi you think of it ya, lumayan banget gitu loh menurut itu gue. itu gila banget sih. Ya, um, Menurut menurut gue itu lumayan banget dan dengan segala macam sistemnya yang mungkin bilang orang-orang nggak apa ya, mungkin bisa dibilang kurang baik soalnya lu mecat terus dan akhirnya lu nggak bisa ngebuat sebuah dinasti gitu dan lu harus ganti-ganti manajer tuh. Cuman ya tetap akhirnya menang trofi dan tujuan di sepak bola kan memenangkan trofi gitu loh. Ini sebuah kompetisi dan tujuan akhirnya lu memenangkan trofinya gitu. Jadi ya gue rasa sih nggak ada masalah dengan sistem Chelsea dan kalau misalkan ntar Tuchel dipecat, yang pasti pelatih berikutnya harusnya ya memenangkan trofi. iya, apalagi kalau dipecatnya tengah musim, udah mungkin dapat trofi Europa League gitu karena lu mesti tahu abis Di Matteo dipecat Roberto Di Matteo. Abis Roberto Di Matteo dipecat, yang ganti dia kan Rafael Benitez kan. Terus itu dia menang Europa League deh. Itu Europa League gara-gara apa? Chelsea tersingkir dari Champions League di fase grup ya kan. Jadi dia turun ke Europa League, menang Europa League dia. Ya, gue pernah lihat postingan di Reddit. Chelsea itu adalah sebuah tim yang thrive in chaos. Jadi itu tim kacau banget kelihatannya, ya kan manajernya selalu dipecat, pemainnya banyak ganti, pemainnya nggak bisa bikin dinasti, tapi menang terus gitu loh. Jadi ya gue setuju sih sama apa yang lu bilang. Ujung-ujungnya ini semua adalah soal mendapatkan trofi silverware, ya kan. Dan kalau misalnya cara seperti ini bisa mendapatkan trofi, ya why not gitu loh. I mean, not like we can't afford it gitu loh. Ya, ya, benar sih. Kalau misalkan Chelsea lu tadi bilang Trevin Chaos, kalau Spurs kebalikannya. Battle in Harmony. Aduh, berkali-kali loh. Jadi kayak misalkan Gimana, gimana, kemarin gimana? aja sama Jose Mourinho, oh musim bagus banget dan kelihatannya semuanya berjalan dengan baik. Tiba-tiba di akhir musim lihat sekarang kita di mana gitu. Nah, arti lagi padahal awal musim kelihatannya benar-benar bagus gitu loh. Jadi terus juga misalkan mungkin UCL final gitu atau FA Cup gitu, aduh Ya. nggak pernah gitu loh. Eh apa ya, langkah terakhir itu nggak pernah tercapai gitu. Jadi benar-benar kebalikannya Mas Spurs ini sekarang juga lagi chaos banget nih sekarang masih beberapa Battle in pertandingan. Harmony. Ya, oke, that's a very good term. Jadi ya, tapi keputusan memecat Jose Mourinho sebelum sebuah final, gue yakin lu nggak setuju, dan meskipun gue fans Chelsea, gue juga nggak setuju sih. Itu that's not good. That's not good karena dia adalah manajer yang tidak pernah kalah di final gitu loh. Terus, well that happened. Oh, that sucks gitu. Ya, ya, gimana cara yang mau menang kalau misalkan manajer yang bisa yang sebelum Tuchel satu-satunya manajer yang bisa ngalahin Pep Guardiola itu kan cuma Mourinho doang. Iya. Terus dipecat lagi. Terus minta Ryan Mason yang dimana dia Keren. kalau lu lihat statistik Iya, yang gue muncul di lihat. TV itu Gue lihat. gila banget ya. Itu, Gue itu, ngerti itu, tuh statistik itu. itu, that, itu violation deh. Sumpah. Wih, pertandingan Nanti Pep 600. Guardiola played berapa? 400 600. atau berapa gitu. Win Ryan Mason 2. 200. Redemption 2. Win 1. Trophies Pep Guardiola 13 atau berapa 13. gitu. Kan Nelson Mulia iyalah. No. Nggak ngerti lagi. Dan Gue rasa ya itu ternyata dia udah siapin template-nya dari jauh-jauh hari. Dia pengen buat Mourinho gitu loh. Tapi tiba-tiba Mourinho dipecat akhirnya ganti Ryan Mason. Mereka mungkin nggak bisa ngubah kayak atau apa kayak kebanting ya. banget Nggak mau gitu. pakai Ryan Mason. Terus isi stats yang ada gitu loh. Kebanting banget. Terus dan Makanya. lo kalah 1-0 ini ya, real talk. Lu kalah 1-0 itu menurut lu mercy nggak sih? Ya mercy banget sih menurut gue. Menurut gue ya tapi defense-nya lumayan bagus sih hari itu sih. Cuman ya, nggak mungkin ngegolin. Benar-benar butuh suatu mukjizat kalau misalkan kita mau ngegolin. Defense-nya Iya. lumayan bagus sih walaupun beberapa big chance mungkin bisa dibilang mereka gagal convert jadi gol. Cuman overall gue rasa defense-nya lumayan bagus di hari itu.
Ya, 1-0. Mereka Pep itu cuma Pep kesian sih kayaknya sama sama timnya sih. Si Ryan Mason hari itu dia nggak mau Ryan Mason jadi bahan banteran lagi karena pas lagi Ya, tanding aja tapi udah gue ngebut. benar-benar rendah banget sih ekspektasinya kalau misalkan bisa menang ya memang sebuah mukjizat. Ya bayangin aja Ryan Mason gak punya pengalaman manajerial sama sekali Ya secara betul. profesional gitu loh Ya. di tim-tim top gitu dan dia suruh langsung langsung ngelawan Pep gitu di final gitu. Iyalah di final. Bayangin banget, lu kayak lu kayak baru hari pertama kerja gitu terus lu tiba-tiba udah di posisi teratas di company itu gitu loh. Jadi bener-bener satu hal yang sangat-sangat berat gitu loh Ya menurut gua. anggaplah ditinju lah ya. Gue nggak tahu lu ngikut tinju atau nggak. Tapi lu Iya, baru debut profesional. Mayweather ya. Ya Mayweather. Mayweather gitu. Well, speaking of which, someone out there is about to fight Mayweather dan dia bahkan belum jadi pro. Another story for another day. Nih, gini. Tapi di sisi lain gue ngelihat meskipun banyak persamaan di tahun 2012 sama 21, tapi di sisi lain gue juga ngelihat ada perbedaan sedikit-sedikit. Misalnya tahun 2012 tim Chelsea waktu itu sudah banyak yang tua, Drogba, Lampard, cek belum sih, tapi kayak Terry gitu kan, mereka udah tua dan mereka udah mau cabut, apalagi si Drogba, ya kan. Dan itu bagi mereka menang waktu itu udah tergolong sebagai the peak, itu klimaksnya mereka dan mereka nggak bakal bisa lebih tinggi lagi dari itu, ya kan. Itu udah bener-bener the highest point. Sedangkan tahun ini banyak yang masih muda, lu tahu sendiri, Reece James, Ben Chilwell, Mason Mount, Kai Havertz, siapa lagi? You get what I'm saying, ya kan? Jadi bahkan kayak Timo Werner juga menurut gua relatively masih lumayan muda. Jadi ini pas mereka juara ini kesannya is not, bukan the peak, tapi ini kayak rising action gitu. Kayak it's just the beginning istilahnya begitu. Jadi kayak lebih pede sih gue, kayak mungkin bisa lebih kayak prolog daripada epilog gitu buat UCL musim ini. Jadi gue pede mereka masih lapar bisa dibilang, dan mereka pasti bakal ngejar gelar-gelar lainnya gitu loh. Ya, ya makanya gue udah bilang mungkin di podcast sebelumnya, gue rasa musim depan yang patut dilihat itu yang menurut gue bisa berpotensi untuk menang Premier League, City, Chelsea, Liverpool. Tiga tim itu. Jadi gue nggak tahu siapa yang bakal menang, tergantung transfernya gimana juga. Tapi menurut gue kalau misalkan musim depan itu tiga top 3-nya itu ya tiga itu gitu. Tinggal kita nyari tahu aja siapa yang bakal masuk top 4. Ya betul. Spurs dapat gak? Gue nggak yakin sih. Ya, kita lihat aja deh. Tergantung manajernya juga sih. Yes. Speaking of managers, Antonio Conte sedang merapat ke Spurs karena former director of sports-nya Juventus sudah lagi in talks dan dia kelihatannya sudah akan setuju dan most likely dia bakal narik Conte ke Spurs gitu sih. But tapi Conte is good, tapi sayangnya lu pernah bilang ke gua, Spurs itu masalahnya bukan cuma di manajerial tapi di tim, dan timnya banyak banget orang-orang yang nggak bermotivasi untuk juara dan bahkan nggak bermotivasi untuk menang. Jadi menurut gua Daniel Levy, atau kalau expression sebutnya Daniel Lici, itu dia harus back si Conte, dan kalau ada yang harus dijual dia harus bersedia buat ngejual gitu loh. Ya cuman ini baru banget nih tadi malam gue juga baru baca si Conte ini dealnya lagi off kelihatannya. Ya. Jadi kelihatannya dia banyak nggak setuju dengan board kita. Dan gue dengar mungkin ada beberapa kabar. Pertama mungkin si Daniel Levy nggak mau kasih 3 miliar untuk apanya gitu. Terus juga dia melimit backroom staff-nya itu dari yang di awalnya dia 7 jadi cuma 4 gitu loh. Terus juga wages-nya nggak ketemu gitu. Jadi terus juga mungkin si Conte bilang di reportnya bilang kalau Conte ngerasa Spurs itu tidak terlalu berambisi gitu. Makanya sih gitu sih. Jadi ini sekarang delay lagi off. Cuman yang si Juventus Sporting Director itu udah done deal sih itu. Jadi nggak tahu sih. Sebenarnya kan delay off itu kan mungkin aja gara-gara masih belum menemukan kesamaan kan, menemukan titik tengah, dan masih ada banyak waktu untuk menemukan titik tengah. Lagi ini sekarang lagi off season dan ya Euro doang kan. Kalau Euro kan udah urusannya pemain, urusan manajer kan bisa diatur sama klub kan.
Ya karena ini lagi off season, jadinya ya manajer tuh bisa kita cari dalam punya jangka waktu yang lama gitu loh untuk nyari manajer gitu loh. Ya gue harap sih sebelum Euro udah bisa dapet, soalnya kalau misalkan semakin cepat kan mungkin transfernya juga semakin cepat juga gitu loh. Yang masuk keluarnya kan makin lama kan berarti makin lama keputusan keluar masuk transfernya. Jadi gue harap sih sebelum Euro udah ketemu pelatihnya. Cuman untuk sekarang ini si Conte lagi off sih. Kita lihat aja ntar ke depannya gimana. Ya, semoga ujung-ujungnya lu nggak dapet Roberto Martinez ya. I mean, he's good. Enggak. Tapi Gue rasa kayak enggak. tapi kayak Conte, kalau misalnya ada orang yang punya determination buat ngangkat Spurs, itu adalah Antonio Conte menurut gue. Dia yang bisa nge-push. Masalahnya tergantung pemainnya juga sih, karena kalau pemainnya nggak punya mental, dia mau lu tahu Pep Guardiola di situ juga gak dia percuma deh gitu loh. Menurut gue enggak sih. Menurut gue pemainnya itu kadang bahkan bisa Conte kalahkan gitu loh mentalitas. Maksudnya dia bisa sangat ngangkat mentalitasnya. Kalau lu lihat misalkan di Inter, banyak banget pemain buangan IPL. Alexis Sanchez, Ya, Ashley Young, ya. Victor Moses, Christian Eriksen, Romelu Lukaku. Hmm. Dan mereka semua sekarang jadi pemenang Serie A gitu. Jadi Conte itu benar-benar bisa mengangkat apa ya determinasi dari para pemain gitu. Ya. Jadi menurut gue mungkin Spurs benar-benar butuh seorang yang bisa kayak dia sih, yang bisa Ya, melakukan apa yang dilakukan gitu. bukan Nah, yang itu mereka mau ya. kita tuh ngerasa kalau pemain-pemain itu udah ini udah selesai nih masa jayanya gitu. Udah nggak bener lagi. Terus pindah ke Serie A, terus pindah ke Inter Milan. Dikira mungkin ya ini cuma kayak salah satu klub yang lu datang sebelum lu akhirnya pensiun gitu atau lu ke klub lebih kecil lagi gitu loh. Hmm. Gitu kan. Ya, cuman Conte bisa membuat mereka jadi pemenang Serie A gitu dan itu sangat-sangat bagus mengakhiri masa penjayaannya Juventus gitu setelah berapa tahun kayaknya 10 tahun gitu berapa tahun gitu jadi benar-benar bagus banget sih menurut gue si Hmm. Conte. Ya, that's a good point. Tergantung banget sih, karena tahu sendiri kan, kalau misalnya lu punya manajer yang kepribadiannya sekeras itu ya, reaksinya satu dari antara dua, antara lu naik atau lu malah jadi tambah gak serak, malah jadi tambah slack gitu loh sama dia, gitu sih. Ya, 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 Dan benar sih. lu berharap, dan obviously lu berharap bahwa semua pemain di dalam Spurs itu ya mereka di dalam diri mereka masih ada keinginan buat menang. Juara sih, juara itu kan lu juara kalau lu menang kan. Jadi yang penting adalah mencari motivasi untuk menang dulu sih, gitu loh. Ya, ya, benar sih. Hmm. Ya, tapi ya balik lagi ini tergantung siapa yang dijual siapa yang enggak sih. Kalau misalkan lu mau cari siapa yang menang siapa yang enggak. Gue rasa banyak banyak pemain Spurs yang kayak nggak punya mentalitas juara gitu yang kelihatannya nggak mau menang gitu. Iya, Yang that's the problem. That's the yang kayak problem. antara terlalu santai atau akhirnya mereka jadi kayak takut waktu udah mencapai titik tertentu gitu. Di mana mereka Waktu harus menang ya. kompetisi. Di Di mana mana mereka mereka harus harus benar-benar menang ya. menang. Iya. Ya, ya, itu dua masalah di mentalitas Spurs sih kalau gue rasa sih. Ya. Nih, dan semalam itu dapat kabar dari Lord Fabrizio Romano bilang, tadi lu sempat ngomong kalau Tuchel itu most likely dia bakal exit sebelum kontraknya berakhir, tapi kontraknya baru diperpanjang, dia di-extend sampai Juni 2024. Nah, Ya, tapi as a Chelsea fan, this means nothing menurut gua. It's good, but I think it means nothing. Karena lu tahu Lampard itu dia setelah musim debutnya, dia diperpanjang sampai 2023. Dan lu tahu sendiri dia sekarang di mana, ya kan? ya makanya makanya gue sebenarnya udah tahu kok kabar itu. Jadi tapi gue nggak nganggap kabar itu sebagai apa-apa ya. Cuma kayak mungkin supaya gaji lebih tinggi kan di kontrak kan nggak cuma panjang doang kan pasti ada Ya, wage ya. benefit lain yang lo dapetin kan Ya. ya mungkin itu mungkin itu kayak ningkatin gaji gitu atau mungkin lu dikasih tahu transfer fund lu berapa atau gimana gue nggak ngerti dan pokoknya menurut gue itu nggak terlalu berarti sih gue rasa Ya. sih ya kalau misalkan things go well dan dia nggak bermasalah dengan board ya pasti bisa lah sampai kontraknya habis cuman gue rasa itu hal yang sangat jarang dilakukan oleh board Chelsea sih. Iya, lu sekalinya dip, udah bahaya. Lu bisa dapat kontrak sampai 2050, tapi kalau lu dip udah lu aduh, you're on hot water, man, gitu loh. Dan tadi lu sempat bilang tergantung transfernya juga. Transfer itu sama transfer ini berpengaruh karena
Karena Lampard itu dijatuhkan sama transfernya dia, ya kan. Dan ternyata setelah summer window kita tahu bahwa kebanyakan dari pemain yang dibeli Chelsea, Lampard sebenarnya nggak mau gitu. Dan gara-gara dia nggak bisa bikin squad yang bagus berdasarkan transfer itu, ya udah dia down dan akhirnya Chelsea nggak jadi perform dan akhirnya dia dipecat gitu. Menurut gue yang sama juga bisa terjadi sama Tuchel. Kalau misalnya board beli pemain yang dia nggak mau dan karena dia kalau lu udah beli, obviously lu harus mainin dong. Buat apa duitnya gitu. Kalau dan akhirnya terpaksa dia bikin squad yang dia nggak mau berdasarkan pemain yang dia nggak mau dan akhirnya Chelsea dip, udah. Jadi menurut gue semuanya bergantung pada summer window ini gitu. Ya benar sih. Nah, oke. Sekarang to the future. Prediksinya buat Chelsea musim depan gimana menurut lo? Ya itu ya top 3 itu sama tergantung transfer ya juga kita lihat aja. Kalau misalkan transfernya bagus ya harusnya bisa menang Premier League dan mungkin beberapa piala lainnya. Oke. Kalau Champions League, Super Cup, bukan European Super League ya, yang Super Cup lawan Villarreal ntar sama Club World Cup, what do you think? Ya harusnya sih menang sih Chelsea. Gue rasa dibandingkan dengan City, Villarreal dan klub siapapun yang di Club World Cup itu harusnya sih lebih kurang ya secara kualitas dibandingkan City. Ya, I wouldn't write Villarreal out, tapi ya, betul mereka secara kualitas emang di bawah City, tapi gak boleh diremehin juga karena at one point ya lu sampai di titik itu dan lu nggak boleh, mereka bisa sampai di titik itu adalah sebuah pencapaian dan lu nggak boleh ngeremehin mereka gitu loh. Ya, lu lihat aja kita ngeremehin Arsenal dan kita nggak pernah menang lawan Arsenal musim ini kan, jadi a lesson in humility, you might say gitu loh. Nah, oke lah. Ini pertanyaan terakhir banget sih sebelum kita tutup. Karena klub football udah kelar. Euro lu mau dukung siapa? Euro sih paling gue mah dukung Inggris. Gue biasanya kalau misalkan World Cup atau Euro mah dukung Inggris. Doang. Cuman gue nggak punya. Nah ya mungkin gue nonton semua dan gue nggak kayak specifically benar 100% dukung Inggris. Gue tetap ngeliat yang lain kayak gimana pertandingannya. Cuman gue rasa gue pengen lihat Inggris bisa menangkan Euro sih. Menangin Euros dengan 4 right backs. 3 sekarang, dengan 3 right backs. Ya, cuman segi Southgate bilang kalau right back itu nggak cuman, walaupun posisi natural right back, cuman mereka sangat versatile gitu. Trippier bisa main di left back, Walker bisa main back 3, terus ada siapa lagi ya, Reece James juga. Gue nggak tahu sih dia bisa main ke depan atau enggak. Ya mungkin dia yang paling natural right back sih. Cuman ya gue lihat sih si Southgate terus ternyata dia milih back 4 right back ini ya supaya lebih versatile aja gitu loh pemainnya. Yang bisa di banyak posisi. Sebenarnya Trent Alexander-Arnold kan dibilang juga dia bisa di midfield gitu loh. Iya. Dia mestinya bisa di midfield. Ya, jadi ya gitu sih menurut gue kalau gue lihat squad Inggris di Euro ini not so bad menurut gue. It's good. Bukan golden generation tapi it's very good menurut gue. Ya, ini sangat lumayan sih, combination of experience and youth sih menurut gue. Oke, gue juga dukung Inggris karena 3 pemain Chelsea di situ. Tapi selain itu gue juga dukung Prancis karena ada N'Golo Kante. Dan terakhir gue dukung Belgia karena ada Eden Hazard. Nah, lu tahu sendiri. Nah, dia masih kangen ya, masih. Gue ngira kayak mungkin abis final ini dia bakal kutip lagi, I'm signing for the winner for the champions of Europe gitu again gitu. Tapi it didn't happen. Nah, terlepas dari dia main di Madrid, gue sangat rate Eden Hazard gitu. Jadi dan Belgia timnya masih bagus terlepas dari Eden Hazard. Cuma Kevin De Bruyne. Belgia udah mulai nurun sih kayaknya ya dari golden generation. Kevin De Bruyne nggak bisa mainnya. Karena kalau ada it's still gonna be good menurut gue. Tapi kalau dia kan cuman menurut gue peaknya itu ya World Cup kemarin sih menurut gue. Ya karena Hazard di Belgia itu semua lagi benar-benar mateng gitu. Iya. Kalau sekarang
gue nggak tahu backnya kan biasanya Alderweireld Vertonghen kan dua-duanya udah mulai nurun. Terus mungkin ya De Bruyne sama Lukaku masih sih ya. Terus mungkin siapa ya, Mertens mungkin udah mulai lebih tua gitu. Ya. Terus apa lagi? Ya midfieldnya sekarang ada Tielemans sih ya nggak tahu sih. Mungkin mereka secara overall lumayan bagus first teamnya, tapi mungkin secara bench mungkin masih kurang sih. Ya. Ya, well, I mean, ya gue masih dukung Belgia, tapi mainly sekarang gue dukung Inggris karena 3 pemain Chelsea itu, dan Inggris juga ini nih menurut gue ini peaknya Inggris itu ya sekarang gitu loh. Dan I don't know, hopefully it's coming home gitu. Ya, menurut gue finalnya antara sebenarnya menurut gue surprise package itu juga Italia loh. Jadi menurut gue di semifinal harusnya ada 4 tim ini. Kalau misalnya mereka nggak ketemu di quarter final atau sebelumnya, pasti ada kayak Inggris, Italia, Prancis, Portugal. Portugal bagus pasti, banget loh. Dan I'm not just talking yeah. about Cristiano Ronaldo, tapi Bruno Fernandes, Joao Felix, wah gila. Bruno Fernandes main. The whole team menurut gue bagus juga. Ruben Dias itu Portugal. Ruben Dias itu Portugal kan? Iya. Wah gila, itu stack banget loh sekarang. Cancelo. I don't know dia. Kayak dia kalau nggak Portugal Spanyol. Cancelo kayaknya Portugal lah. Cancelo Portugal. Wah gila. Ya, Portugal tuh memang bagus banget. Stack banget loh sekarang. Iya. Belum lagi ada salah satu GOAT di dalamnya. Iya, apalagi the GOAT. GOAT itu dia turun tuh masih bagus loh. Jadi lu bayangin. Iya, orang di Juventus aja walaupun Juventus kayak kurang bagus musim ini, dia masih sangat-sangat bagus. Iya. Rekornya gitu. Iya, dia sangat meng-carry gitu loh. Lu ngomong soal Portugal, grup F, menurut lu siapa yang bakal nggak lolos? Ya, kita jangan ngomongin siapa yang bakal lolos. Siapa yang bakal nggak lolos? Jerman sama Hungari sih. Jerman is not too likely sisanya. Pelatih baru tapi we'll see karena Hansi Flick ini dia stack banget sih resume dia. Jadi we'll see if he can actually make German national team. Menurut gue bakal kaget kalau misalkan selain Prancis sama Portugal ya. Prancis sama Portugal. Hungaria lolos. Prancis itu kalau mereka bottle itu gak ngerti lagi gue. Juga N'Golo Kante loh. Lu punya Prancis squadnya masih bagus banget. Gue lihat tuh kenapa sih Deschamps manggil Benzema itu gara-gara dia lihat tuh grup F ya kan, Jerman, Portugal, Hungaria, terus kayak gak mungkin gak bisa lolos kalau pakai Giroud doang, akhirnya dia panggil lagi si Benzema. Iya, pasti sih. Dia ya menurut gue dia Prancis sama Portugal itu yang bakal lolos. Dua itu sih. Jerman sayang sekali cuman mungkin gak lolos tahun ini. Ya, we'll see. Ya, tapi ya gue setuju dari tiga tim atas itu, who knows, Hungaria mungkin lolos. Tapi dari 3 tim itu Jerman yang least likely buat lolos menurut gue. Ya, gue juga pengen ngomong tentang Italia sih. Italia itu benar-benar bagus. Iya, gimana deh? Dia underrated banget. Dia di qualifying match-nya menang 10 dari 10. Ngegolin 30 berapa? Kebobolan cuma 5 gitu. Iya. Siapa deh? Walaupun apa? Siapa deh di Italia? Yang gue tahu cuma pemain Chelsea dan Jorginho, udah itu dah. Ya, kalau nggak salah ada Barella atau Barelli gitu, pemain dari Inter. Gue kurang tahu, jujur gue juga kurang tahu siapa pemain. Iya. Mereka kelihatannya cukup underrated dan mungkin bisa lumayan jauh gitu di Euro. Ya, we'll see. Ya. Karena lalu kan Italia nggak lolos kan, jadi gue yakin mereka pasti punya motivasi tambahan buat actually do something in this tournament gitu. Oke deh, itu aja buat hari ini. Makasih banyak udah datang dan makasih banyak banget udah mau ngobrol sama gue. Dan gue tahu sebagai pemain Spurs pasti nyakitin buat ngomongin soal tim rival lu juara UCL gitu, happy gitu ya kan. Tapi I appreciate tiap tahun kok kayak gini gue nggak ngerasa terlalu disappointed lagi. Ini kayak lu udah ekspektasi lu gitu tiap tahun gini. Ya kan ada pepatahnya kan, keep your expectations low and you'll never be disappointed. Jadi kayaknya lu udah nggak disappointed lagi ya. Iya. Nah, ya suatu hari kalau misalkan Spurs menang trofi, itu bakal menjadi hari yang paling bahagia sih. Cuman untuk sekarang ini gue biasa aja sih ngeliat Spurs kayak gini, nggak terlalu sedih-sedihan.
Lu udah terbiasa ya, Dem. Tapi ya gue kagum sih karena banyak fans deluded di luar sana yang ngerasa kayak they're still not relevant. I mean, I'd say some tim lain masih lebih kecil dari mereka. Itu maksud gue. Ya, always so, Spurs ya. bukan Spurs ya. Arsenal deh. Jadi kayak you know what I'm saying. You know what I'm talking about. Makasih banyak deh udah datang ke podcast gue hari ini. Apa ada yang lo mau sampaikan ke sekarang viewers sama listeners? Ya tetap tonton terus saja podcastnya ini, soalnya kita bakal kalau misalkan gue diundang ya, itu bakal ngebahas tentang bola, dan kalau misalkan kalian mau stay updated sama pengen tahu opini tentang suatu berita di bola, ya kita bakal ngebahas itu sih. Yo, Gitu. stay tune buat ngobrolan bola antara gue, Momo, dan adik gue, Sansan. Lu tau gak sih, Dek? Gue selama ini nggak pernah nyebut nama lu tau. Di podcast gue. So this is even though masih nickname, tapi nickname, tapi gak apa. Anyways, thanks a lot for tuning in, guys. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan sampai ketemu. Bye bye.